Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Siapa yang merasakan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangan. Kalau kau bersyukur boleh kasih tos kiri kanan dan bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Dia, kita sembah Dia, kita senangkan hati Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak.
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara kita duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau rasakan lawatan-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya setiap kami di tempat ini adalah orang yang ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Yesus menjaga lebih dari yang Yesus menjaga lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah Raja di atas segala raja. Kau adalah andalan kami satu-satunya Yesus, yang menolong kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau pandu pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau pandu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sebut namanya Yesus.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya Pendeta Hendrik Makasalo dari Bali. Hari ini menyampaikan terima kasih untuk Gereja Ensemble yang mana memberikan kepercayaan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu yang kedua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri adalah firman Tuhan itu Yesus Kristus, dan kami membutuhkan Roh Kudus. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk dapat Roh Kudus memberikan pengertian, hikmat, pewahyuan kepada kami untuk kami bisa mengerti isi hati-Mu dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai 17. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebajikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tema yang diberikan, saya memberikan judul hidup sebagai hamba Allah di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah hamba-hamba Allah. Kita juga adalah anak-anak Allah. Kita hidup di dunia sebagai pendatang dan perantau, tetapi status kita juga adalah warga kerajaan sorga atau warga kerajaan Allah. Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Kita ada di dalam sebuah lingkungan di mana kita tinggal ada orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu kita dituntut untuk dapat menunjukkan teladan hidup. Kita bertanggung jawab untuk menjaga nama baik kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Allah, dan juga menjaga nama baik Tuhan kita Yesus Kristus di antara orang-orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu kita harus memberikan contoh yang baik, mempraktekkan teladan hidup dan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu karakter Kristus, lifestyle-nya Kristus yang harus kita populerkan, yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah lingkungan yang kita tinggal. Lalu bagaimana cara hidup sebagai hamba Allah di tengah masyarakat yang majemuk? Jadi ada 4 hal penting yang akan saya sampaikan. 4 hal penting yang akan saya sharekan dari kitab 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama, jangan hidup menuruti hawa nafsu. Tadi kita udah baca di ayat yang ke-11, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudaraku, bagaimana supaya kita tidak hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging? Jawabannya tentunya ada di dalam Alkitab. Alkitab sudah sangat jelas sekali. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Alkitab itu selalu menjawab. Alkitab menjawab Alkitab. Ayat menjawab ayat. Alkitab mengatakan kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini telah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia, yaitu di dalam Galatia 5 ayat
sampai 25. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana Rasul Paulus telah menjelaskan dengan sangat detail sekali bagaimana kalau orang Kristen itu hidup, supaya dia bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak akan hidup melakukan keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu. Karena saudara tahu bahwa perbuatan daging itu dikatakan telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kerengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan. Rasul Paulus bilang, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menjadi satu peringatan untuk kita sebagai orang percaya di masa kini. Di ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan buah roh di ayat yang 22 ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saudaraku, cara yang efektif untuk dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan daging atau keinginan daging atau hawa nafsu ialah hidup kita harus dipimpin oleh roh. Memang kelihatannya sederhana, memang kelihatannya simpel, tetapi sangat berat untuk dilakukan. Oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk mengatur kita, untuk mengarahkan kita, untuk memimpin kita, sehingga kita bisa hidup dipimpin oleh roh, sehingga kita bisa hidup menurut Roh Kudus, bukan hidup menurut emosi kita atau keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu. Saudaraku, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua ialah milikilah kelakuan yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya, belum diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai hamba Allah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kelakuan yang berseberangan atau berbalik dari firman Tuhan, maka otomatis orang-orang yang belum percaya akan melihat kita dan mereka sangat heran. Kok orang yang percaya Tuhan Yesus kok seperti itu? Katanya dia percaya kepada Tuhan Yesus, katanya dia anak Tuhan, katanya dia hamba Tuhan, tetapi kok hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kok hidupnya tidak sesuai dengan gaya hidup Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Allah, di dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-1 sampai 20, di sana dijelaskan bagaimana orang Kristen harus hidup. Dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita sudah tahu bahwa kita adalah terang dunia. Di dalam kitab Matius, ya, dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tadi di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 dikatakan,
bahwa kita harus memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang memuliakan Allah, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah, sehingga apabila orang memfitnah kita, orang yang belum percaya memfitnah kita, maka mereka tidak bisa memfitnah kita, karena ada perbuatan baik yang kita tunjukkan. Jadi kalau umpama misalnya kita sebagai anak-anak terang, dikatakan kita adalah anak terang, tapi gaya hidup kita adalah gaya hidup orang yang hidupnya dalam kegelapan. Ini sangat ironis sekali. Kenapa? Karena orang akan melihat kita dan orang bilang, katakan pasti orang yang memfitnah kita, dan kita tidak punya bukti, kita tidak punya satu dasar untuk kita mau membungkam mereka. Tetapi kalau kita hidup memuliakan Allah seperti yang tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 tadi, dan di dalam Matius pasal 5 ayat yang 14 sampai ayat yang ke-16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak terang, cara hidup kita harus memuliakan Bapa kita di sorga, bukan cara hidup atau bukan kelakuan yang jahat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita hidup sebagai anak-anak terang. Dikatakan di kitab Efesus, ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk, memiliki kelakuan yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan, sehingga ketika orang melihat gaya hidup kita, orang memuliakan Bapa di sorga. Sebagai anak terang, kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Sebagai anak terang, pergaulan kita adalah pergaulan yang baik, bukan hidup kita di dalam kegelapan. Dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita menerangi kegelapan lingkungan di mana kita tinggal. Kita sebagai anak terang, kita memberikan contoh dan teladan, kita menularkan hal-hal yang baik. Kita harus berdampak dalam kasih dan perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih, itu poin yang kedua, memiliki kelakuan yang baik. Supaya ketika orang memfitnah kita, orang tidak dapat memfitnah kita, karena kita punya satu dasar, kita punya satu bukti bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tunduk kepada pemerintah dan taat hukum. Wow, ini luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-13, 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Allah kita hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, ataupun di mana negara yang kita tinggal sekarang. Kita di luar negeri, kita juga adalah warga negara, masyarakat. Sebagai warga negara, kita harus menjadi warga negara yang baik, patuh kepada pemerintah dan taat hukum. Mengapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah? Hal ini telah dijelaskan dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 13, saya akan membacakan Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah,
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang-orang yang berhak menerima pajak, dan cukai kepada orang-orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang-orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang-orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, poin yang ketiga ini sangat penting. Kita sebagai warga kerajaan Allah, kita juga adalah warga negara di mana negara yang kita tinggal. Kita juga adalah warga negara atau masyarakat. Sebagai warga negara yang kita tinggal, yang ada di baik itu di Indonesia maupun di Australia, kita harus menjadi warga negara yang baik, patuh kepada pemerintah dan taat kepada hukum. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah berasal daripada Allah sendiri. Jadi Alkitab mengatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang jahat. Pemerintah adalah hamba Allah, dan para petugas pemerintah adalah pelayan Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah, warga kerajaan Allah, dan sekaligus warga negara mutlak harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Jika kita melawan dan memberontak kepada pemerintah, maka otomatis kita telah memberontak dan melawan kepada Allah yang mana telah menetapkan, yang mana telah mengangkat pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sebagai hamba Allah, bagaimana caranya kita hidup di masyarakat yang majemuk? Salah satunya kita tunduk kepada pemerintah dan taat hukum. Tidak ada seorang pun warga negara yang kebal hukum. Kita harus menaati semua peraturan-peraturan, sehingga orang lain, orang yang belum percaya, melihat kita, oh ternyata orang Kristen ini dia benar adalah warga negara yang baik, masyarakat yang menunjukkan contoh dan teladan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, mari lakukan ini. Mari lakukan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dimulai dari keluarga, kemudian ke lingkungan, lalu ke masyarakat, dan lebih tinggi lagi ke bangsa dan negara. Itu poin yang ketiga. Saya akan masuk kepada poin yang keempat. Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan, hidup sebagai hamba Allah yang melayani. Saudaraku, poin yang keempat ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Dikatakan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku, sebagai hamba Allah yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, yang telah dimerdekakan dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari kekuasaan setan, kekuasaan iblis, perbudakan dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan kita untuk melakukan kejahatan dan dosa lagi? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan kitab Galatia kembali kepada saudara. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa jangan gunakan
kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melakukan dosa atau kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hamba Kristus, dan hamba kebenaran. Hiduplah sebagai hamba Allah yang melayani dengan kasih sebagaimana Kristus terlebih dahulu melayani kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 1 saya akan bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kalau saudara sudah ditebus oleh Kristus, saudara sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari perbudakan dosa. Saudara menjadi orang yang merdeka. Apakah saudara mau kembali hidup di dalam perbudakan dosa atau menjadi hamba dosa? Sama seperti ketika saudara dijajah oleh suatu bangsa, saudara kemudian merdeka. Apakah saudara mau kembali untuk dijajah? Tentu tidak. Oleh sebab itu saudaraku, ayat ini mengatakan kita telah sungguh-sungguh merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi diperhamba. Jangan mau hidup di dalam perhambaan. Artinya jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh setan atau iblis. Tetapi hiduplah sebagai hamba kebenaran. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebagaimana juga ayat kita tadi dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 13 Galatia 5 ayat 13 dikatakan, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan, kebebasan. Tetapi peringatkan saudara. Ini peringatan untuk kita. Kita jangan mau mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan atau kebebasan yang Kristus telah berikan kepada kita untuk kita berbuat jahat, berbuat dosa, untuk kita bisa hidup dalam hawa nafsu, untuk kita bisa, saya mau katakan, berpoya-poya dalam kedagingan kita. Tidak, saudaraku. Alkitab mengatakan, orang yang hidup merdeka, orang yang telah bebas dari dosa, dia harus melayani Allah. Dan dia juga harus melayani sesama. Orang yang telah dimerdekakan, yang telah ditebus oleh Kristus, harus pergi memberitakan kabar baik. Mereka harus melayani sesama, baik itu orang yang seiman maupun yang tidak seiman. Orang yang belum percaya kepada Kristus, kita jumpai mereka, kita kabari mereka dengan firman Tuhan. Orang yang belum percaya, kita layani mereka, kita kasihi mereka karena mereka belum selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menyalahgunakan kemerdekaan kita, menyalahgunakan kebebasan kita untuk dapat kita melakukan kejahatan atau menyelubungi perbuatan-perbuatan jahat dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 5 ayat 14 mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk dapat hidup dalam kebenaran. Kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kita adalah hamba Kristus, bukan hamba iblis. Kita adalah hamba kebenaran. Sebagai hamba Allah, kita harus melayani dengan kasih, sebagaimana Kristus terlebih dahulu melayani kita. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini sebagai hamba Allah, kita hidup dalam kasih, melayani dan mengasihi saudara-saudari seiman maupun orang yang belum percaya. Pergi beritakan kabar baik. Pergi beritakan Injil. Hormati semua orang, dikatakan tadi. Hormati semua orang.
Sebagaimana Kristus juga hidup dalam kerendahan hati, kita juga tidak sombong. Kita menghargai, menghormati semua orang. Artinya kita menunjukkan teladan dari Kristus, bahwa Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan demikian juga kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau hidup rendah hati. Kemudian dikatakan tadi, takut akan Allah dan hormati raja. Takut akan Allah, hormati raja, kasihilah saudara-saudaramu. Artinya kita hidup dalam takut akan Allah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang jahat. Kita hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan, bukan semau kita sendiri. Kita juga menghormati raja. Artinya pemerintah, pejabat, pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan kita. Kita hidup berdamai dengan mereka. Kita hidup juga toleransi dengan orang lain. Kita hidup bersosialisasi dengan mereka. Kita tidak cenderung menutup diri kita, tetapi kita menunjukkan gaya hidup Kristus, sehingga pemimpin, pejabat, pemerintah melihat kita, mereka telah mendapatkan satu teladan yang baik dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah 4 hal yang sudah saya sampaikan kepada saudara hari ini. Saya masuk pada refleksi, pertanyaan refleksi. Apakah saya sebagai hamba Allah atau kita sebagai hamba Allah sudah hidup sesuai firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk? Apakah saya sudah menunjukkan contoh dan teladan hidup bagi sesama saudara seiman ataupun bagi orang yang belum percaya kepada Kristus? Hendaklah masing-masing kita mengevaluasi kehidupan kita sendiri. Kita renungkan firman Tuhan ini, supaya kalau kita belum, mari sekarang ini waktunya kita mulai mempraktekkan diri kita sebagai hamba Allah. Kita melakukan 4 hal yang sudah saya bagikan tadi. Saudaraku, yang harus kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, hidup sebagai hamba Allah harus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, saudara. Bukan hanya hari Minggu di gereja, tetapi dikatakan setiap hari. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti akan menolak perbuatan-perbuatan daging. Tadi sudah saya jelaskan di kitab Galatia, ada perbuatan daging, wow, sangat banyak. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti akan melakukan buah roh. Ada 9 buah roh. Kita bisa melakukan itu. Dan kita pasti akan menolak hawa nafsu, menolak keinginan daging, karena akan bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang, menerangi kegelapan, menjaga karakter, menjaga kelakuan hidup kita. Pergaulan kita juga jaga seturut firman Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebagai hamba Allah, jadilah teladan. Sebagai hamba Allah, anak-anak terang harus memancarkan cahaya, menyinari kegelapan di mana kita tinggal. Yang ketiga, tunduk dan patuh kepada pemerintah, menjadi warga negara yang baik, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan surga. Gaya hidup surga yang kita tularkan kepada pemerintah. Dengan demikian warga negara yang baik, masyarakat yang baik, dia taat, dia patuh kepada pemerintah, dan dia juga taat kepada hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dimanapun negara yang kita tinggal. 4, yang terakhir, hidup sebagai hamba Allah, jangan menyalahgunakan kemerdekaan, kebebasan yang Kristus telah berikan kepada kita untuk kita melakukan dosa, untuk kita melakukan kejahatan, untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tetapi sebagai hamba Allah, kita hidup melayani Allah dan juga melayani sesama, bukan melayani dosa. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, biarlah Roh Kudus akan menolong kita semua, sehingga kita hidup sebagai hamba Allah di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah lingkungan yang mana kita tinggal masih banyak orang yang belum percaya, sehingga kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan 4 hal penting. Sebagai hamba-hamba Allah, kita boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memiliki kelakuan yang baik, sebagaimana Kristus ketika di dunia ini, dia telah menunjukkan teladan yang besar, teladan yang luar biasa. Tolonglah kami untuk kami dapat menunjukkan teladan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, tolong kami untuk kami patuh dan taat kepada pemerintah. Karena pemerintah berasal daripada Engkau sendiri, Tuhan. Dan kami juga menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, yang taat hukum. Dan juga Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami benar-benar sebagai hamba Allah, kami hidup melayani Allah dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan ini dikuatkan kembali oleh Roh Kudus, dijelaskan oleh Roh Kudus kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pendeta Hendrik dari Bali mengucapkan terima kasih kembali untuk Gereja Ensemble dan juga Pastor Ipan dan tim yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa lagi di kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.